Oke guys, jadi gini, ini tuh angka-angka di sini, yang ini, yang 2023 ini aku dapat dari sini. Nah lalu, jadi angka-angka yang ada di sini tuh kayak mereka tuh aslinya dalam ribuan. Jadi yang di sini tulisannya 11.499,30, ini tuh aslinya 11.499.300 gitu. Semuanya gitu juga sama. Jadi ini tuh dalam dalam ribuan semuanya. Nah lalu apa namanya, jadi tuh ini kan masih apa namanya, sheets pertama ya. Ini kan masih data aja nih, yang ini benar-benar data, nggak ada rumus. Nah jadi dari data itu tuh nih aku bikin apa namanya, kan si bapaknya kan minta kita tuh kayak, jadi kayak di populasi itu anak tuh dilahirin pas dia umur pas ibu sama ayahnya tuh umurnya 25 kan. Nah karena di sini tuh kayak dia antara 25 sampai 29 itu ada kayak 5 umur. Jadi data yang ini tuh aku bagi 5. Aku bagi 5 kan. Terus aku bagi sama, jadi ini tuh range between itu kayak dia tuh bakal nge-randomize angka antara 1,5 sampai 2,2 gitu. Nah lalu habis dikali kan itu kan apa namanya, masih kelahiran dari yang umur 25 tahun kan. Nah jadi itu baru baru kayak satu gitu. Makanya di sorry, bagi 5. Iya, itu kan baru satu. Sedangkan ini kan 1,5 sampai 2,2 itu kan maksudnya tuh secara keseluruhan. Kayak kelahiran pas dia di 25 tahun sama di 30 tahun kan. Nah, jadi sini aku bagi dua gitu. Ketemu deh hasilnya ini yang pertama. Terus yang kedua, nih di sini kan bedanya aku nge-select itunya, selnya tuh yang di antara umur 30 sampai 34 tahun kan. Nah, jadinya dia tuh bakal nge-randomize juga gitu. Nge-randomize. Nah, lalu aku bagi dua lagi karena kan sama yang tadi tuh, sama yang 25 tahun, 25 tahun sama 30 tahun kan. Nah, terus dapat hasilnya segini. Nah, terus dua ini tuh aku jumlahin di sini. Aku jumlahin di sini, ya kan. Nah, terus ini tuh birth rate. Birth rate tuh kan rumus dari apa namanya, angka pertumbuhan penduduk. Nah, ini tuh jadi dari sel yang ini jumlah totalnya, benar-benar totalnya itu tuh aku sesuaiin sama rumus yang ada di PPT, dibagi 1000 terus dikali sama birth rate-nya itu 15,32 kan. Nah, terus hasilnya segini. Nah, kan hasilnya segini ya. Itu kan kayak nggak jauh-jauh banget sama ini. Jadinya aku tuh apa namanya, kayak berpendapat gitu kalau rumus ini tuh kayak nggak apa namanya, benar gitu, karena ya nggak jauh beda gitu sama birth rate-nya kan. Nah, terus kalau death rate-nya ini juga sama kayak dari rumus di Excel, aku bagi 1000 terus kali 6,75 gitu. Ini sesuai sama PPT, sesuai sama PPT yang dikasih dosen. Nah, terus dapat segini, ya kan. Nah, jadi kita udah dapat nih semua rumusnya. Udah dapat semua rumusnya. Nah, lalu gimana caranya dia berubah dari tahun 2023 ke 2024? Itu tuh gini. Buat yang umur 5 sampai 10, dia kan ini kan range-nya ada 5 kan, 5 tahun. Jadi di sini tuh dari sheet sebelumnya di sel yang sama di C5 gitu, dari yang tahun 2023 itu tuh aku ambil 4/5-nya. 4/5-nya karena itu umur 5 sampai 9 itu kan mereka naik kan. Jadi 6 sampai 10 dan mereka masih ada di range ini kan. Jadi tetap ada di sini. Nah, terus aku tambah sama ini si C4 ini dan aku kali sama 1/5-nya aja gitu. Karena dia pasti kan ada satu umur yang naik ke 5 sampai 10 gitu. Nah, sama halnya dengan yang perempuan. Yang perempuan juga aku gituin. Terus ini aku drag down aja karena drag down sampai sini
tuh rumusnya sama. Jadi dia tuh bakal ngambil dari sheet sebelumnya sebanyak 4/5-nya, terus 1/5 tambahannya tuh dari atasnya gitu. Jadi dia kayak turun ke bawah gitu kan, masuk ke sel yang ini. Nah lalu untuk yang tuanya itu aku kayak ngambil 1/5-nya lagi dari sel atasnya, ditambah sama jumlah awal si umur 75 ke atas di tahun 2023. Terus aku kurangin sama jadi ini itu kan itu death rate-nya gitu. Jadi kematiannya di tahun 2023 itu tuh aku bagi dua, karena kan ada laki-laki sama perempuan nanti yang ini ya kan. Jadi sini aku bagi dua gitu, terus aku kurangin karena itu ya, jadi kematian tuh aku anggap terjadi di ketika orang-orang 75 tahun aja gitu. Sedangkan di umur 0 sampai 74 itu nggak ada yang mati gitu. Mereka kayak benar-benar cuman naik umur aja gitu. Nah terus dapatlah hasilnya segini. Ini juga sama rumusnya, hasilnya segini. Terus ini total juga. Pencet. Nah ini juga total ya kan. Nah lalu buat yang kelahirannya itu tuh sama, aku ngambil 4/5 dari sebelumnya, karena kan ini yang tahun 2023 umur 0 sampai 4, mereka naik ke 1 sampai 5 kan. Terus aku tambah sama ini. Nah jadi itu apa, ini tuh kayak yang tadi fertility rate-nya itu tuh kan tadi dapat 4.000-an sekian ya kan. Ini aku bagi dua gitu, karena kan buat yang laki-laki sama yang perempuan gitu, aku bagi dua aja jadinya. Dapatlah hasilnya segini. Terus yang perempuan juga sama tuh kan, aku ambil 4/5 dari sebelumnya, terus ditambah sama fertility rate-nya itu aku bagi dua gitu, dapatlah hasilnya segini. Nah begitu terus. Jadi ini kan udah kayak ada rumusnya kan, jadi dia otomatis bakal ngambil lagi nih dari 25. Terus ini juga bakal ngambil dari 30 ya kan. Terus dapatlah ini juga sama. Ini pokoknya yang rumus-rumus tuh bakal selalu ngikutin di masing-masing sheets-nya kan. Nah teruslah kayak gini terus. Nah mungkin kayak yang bisa kalian lihat di sini, kelihatan kan kayak total penduduknya tuh naik terus dari 270 ke 281, 285, 288, terus sampai 291 kan. Jadi kayak ya masuk akal lah gitu, dia terus naik gitu. Nah terus untuk ngecek juga, aku kayak buat persamaan ini tuh sesuai PPT juga. Jadi kayak si sel yang E20 itu aku kurangin sama jumlah total penduduk dia di tahun 2026 kalau di sini kan, di tahun 2026. Nah terus aku bagi sama total penduduk yang barunya dikali sama 100% gitu. Bener gak ya? Nanti kalian info aja kalau aku ada yang salah di sini, info aja. Karena jujur ya ini masih aku juga bingung ini bener atau enggak gitu. Nah terus dapatnya tuh hasilnya segini, 1,05. Berarti kan dia masih kayak deket lah sama growth rate-nya kan, 1,13%. Jadi aku masih anggap ini oke lah, masih masuk akal gitu. Cuman kalau kalian lihat juga di sini si mana ya, ini dia. Ini kan growth rate-nya awalnya 1,15, oke. Terus di sini dia turun jadi 1,12. Terus growth rate-nya jadi 1,08, terus di sini jadi 1,05. Dan ini aku curiga takutnya nanti makin lama di 2028, 2029, 2030 tuh lama-lama growth rate-nya bakal makin mengecil, malah ujung-ujungnya jadi kayak minus gitu. Kayak bukannya meningkat pertumbuhannya, malah menurun gitu. Nah jadinya apa aku ada salah di sini ngerandomnya, karena dia ngerandom gitu kan. Sedangkan yang ini tuh selalu pasti kan dia bakal dikali 6,75 kematiannya. Apa aku salah di situ gitu? Karena dengan begitu dia bakal berkurang terus dan hasilnya bakal memusnahkan kita semua di tahun 2060. Gue juga nggak tahu, gue nggak ngerti. Jadi tolong infokan aja gue salah di mana. Gue sejujur lebih enak besok kita ketemuan gitu biar kita bisa bicarain. Nah itu
gitu. Sekian, terima kasih.